Museum merupakan cerminan kepribadian bangsa sebagai bentuk ketahanan nasional yang menunjukkan wawasan Nusantara yang kita miliki. Untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lalu, ada banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan cara memanfaatkan pembelajaran melalui museum. Museum juga sebagai salah satu pusat informasi dan budaya yang selalu dituntut untuk meningkatkan kreativitas dalam menyebarluaskan informasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, salah satunya melalui kegiatan belajar bersama di museum. Belajar bersama di museum merupakan suatu kegiatan pewarisan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda, agar para generasi muda dapat menjadi seorang warga negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Kegiatan belajar bersama di museum ini merupakan salah satu bentuk kegiatan promosi dan publikasi edukatif kultural tentang keberadaan museum. Belajar bersama di museum rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Belajar bersama di museum merupakan agenda tahunan yang diadakan di Museum Penataran. Pada tahun 2023 ini, belajar bersama di Museum Penataran melibatkan siswa-siswi tingkat SMP MTS di Kabupaten Blitar yang berlangsung selama 6 hari, yakni dari tanggal 19 hingga 24 Juni 2023. Adapun yang terlibat dalam kegiatan ini pada hari pertama adalah SMP Negeri 1 Wates dan SMP Negeri 1 Binangun. Di hari kedua, SMP Negeri 2 Toko dan SMP Negeri 1 Selorejo. Pada hari ketiga, SMP Negeri 1 Bakung dan MTS Negeri 1 Blitar, Kunir. Hari keempat, SMP Negeri 2 Pangungrejo dan MTS Negeri 10 Blitar, Ponggok. Hari kelima, SMP Negeri 1 Wonotirto dan MTS Negeri 4 Blitar, Gandusari. Dan di hari ke-6 atau hari terakhir, SMP Negeri 1 Kademangan dan MTS Negeri 6 Blitar, Sanankulon. Berikut liputan kegiatan belajar bersama di Museum Penataran. Lebih kenal, lebih dekat, lebih cinta. Museum di hatiku. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, yang kami hormati Ibu narasumber yang hadir di pagi hari ini, Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 1 Wates dan juga SMP Negeri 1 Binangun, selamat pagi. Dan juga teman-temanku, adik-adik sekalian dari SMP Negeri 1 Binangun dan juga Wates yang luar biasa semangatnya pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Salam museum, museum di hatiku. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya pagi hari ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kesempatan dan juga keadaan yang luar biasa yang bisa mempertemukan kita di acara pagi hari ini dalam rangka belajar bersama di Museum Penataran untuk lebih kenal, lebih dekat, dan lebih cinta dengan museum. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam museum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SMPN 1 Wates dan Binangun, juga para narasumber, ada rekan kami dari Mbak Rina ya, alhamdulillah beliau seorang arkeolog,
pakarnya arkeologi, Bapak Ibu, adik-adik. Jadi beliau ini sekolahnya di situ. Rekan kami juga sahabat kami dari Ibu Indah ya, Bapak Bendang dari SMP SD Negeri ya. Oke, beliau juga pemerhati sejarah, banyak nulis juga Ibu ya. Ya juga ada rekan kami Bu Sri, beliau adalah staf di BPK. Jadi dulu namanya BPJB, sekarang namanya BPK. Jadi BPJB itu Balai Pelestarian Cagar Budaya, nomenklatur atau Dinas Babina, sekarang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Jadi beliau di sana, terima kasih Ibu, jauh-jauh dari Mojokerto datang ke sini. Tapi beliau aslinya dari sini juga Bu ya. Tapi beliau adalah juga sebagai juru biara di situs Balikpapan. Dulu lama membangun museum kita, sudah belasan tahun. Alhamdulillah, adik-adik semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita patut bersyukur juga, tentu kita bangga berada di museum. Saya juga lama di Dinas Kebudayaan dan Kesehatan, namun baru Januari kemarin berada di museum. Namun saya juga tentu belajar dari dengan semuanya bagaimana museum ini penting untuk kita pelajari. Adik-adik, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita mulai kegiatan ini untuk belajar bersama di museum. Acara ini sebenarnya adalah amanat dari kementerian. Jadi kita didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan dan Teknologi, dan kita tiap tahun adakan, semoga tahun depan kita adakan lagi. Makanya kita harus buktikan bahwa kita mampu menghadirkan manfaat anggaran untuk kita. Nah, jadi ini betul-betul penting untuk kita sadari adik-adik. Sekali lagi, mas tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita semuanya sadar bahwa Blitar ini besar. Adik-adik pernah tahu namanya Blitar Land of Kings ya. Branding kita, kalau dulu kita amazing Blitar, nah kita semakin amazing sekarang dengan kita mengangkat platform atau sisi tokohnya. Oke, nah belajar bersama inilah solusinya, jalan kita untuk bagaimana nanti dengan menyerap ilmu bagaimana Blitar secara umum. Blitar itu apa sih? Kadang-kadang dia belum baca Blitar itu apa saja. Nah, kenapa kok ada Land of Kings? Kenapa kita jadi raja? Nah, ternyata kalau kita serius dengan cita-citanya dan harus dengan tentu tekad bulat kuat untuk meraihnya, pasti jadi raja, gitu ya. Jadi itu salah satu tujuan kenapa kita belajar bersama. Jadi sudah kunjung koleksi ya. Nah, sudah apa namanya? Ada berapa koleksi kita? 3 macam ya. Ada numismatik, ada juga ada arkeologis, yang juga lagi ada yang etnografis. Jadi itu terima kasih sekali lagi atas rawuhnya, atas kerjasamanya dalam kegiatan belajar bersama di Museum Penanggalan tahun 2023 yang hari ini hari pertama dan nanti berakhir sampai tanggal 24. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan belajar bersama di Museum Penanggalan tahun 2023 secara resmi kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hatiku. Hari ini alhamdulillah adik-adik kita dari SMP Wates dan di Binangun, tempat yang jauh dari museum, datang ke museum kita ya untuk menghadiri sekaligus belajar bersama di Museum Penanggalan.
Kegiatan ini kita mulai hari ini tanggal 12 Juli sampai tanggal 24 Juli nanti, dan ini adalah awal sebelumnya belajar dulu, lanjut nanti kita juga punya acara kerja cermat lomba yang di bulan Juli. Nah, makanya meskipun belum semuanya sekolah kita undang, namun tahun ini juga sudah kita undang mereka, dan teman-teman bisa ikuti kegiatan ini ya melalui Instagram kami juga Museum Penataran, untuk atau kunjung langsung ke sini ya, meskipun tidak dalam jadwal belajar bersama, namun juga kita museum open ya, terbuka setiap saat di jam kerja untuk belajar bersama. Nanti kita bisa lanjutkan dengan mengikuti lomba cerdas cermat tentang sejarah museum. Tujuan kita adalah bagaimana museum lebih dikenal lagi ya oleh masyarakat, tentunya lebih difokus pada adik-adik sekolah. Sekarang ini kita difokus di sekolah tingkat MTS dan SMP ya. Namun hari-hari kita juga sudah kerjasama dengan teman-teman dari tingkat SD dan TK. Mereka juga suka dengan museum. Bisa dicek di museum kita, di Instagram kita, aktif memang, dan kunjungan museum memang semakin hari semakin meningkat. Nah, inilah salah satu tujuan kita, bagaimana museum lebih dikenal lagi dengan belajar bersama di museum, dengan dukungan dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Tentu ini adalah bagian dari sambutan kami bahwa kami tetap harus kolaborasi dengan para dinas-dinas terkait agar museum, salah satunya sejarah kita secara umum, itu bisa lebih dikenal lagi masyarakat, dan mereka akhirnya bangga menjadi warga kita, jadi orang kita. Harapan kami kepada seluruh peserta ya, peserta belajar bersama di museum ini adalah semakin semangat mereka belajar sejarah, semangat mereka untuk mengenal daerahnya, tidak hanya Blitar, mungkin juga daerahnya masing-masing. Dia mencari tokohnya, tokoh besarnya, dia bisa meneruskan semangat itu untuk dirinya jadi orang besar nanti. Blitar adalah bumi para raja, tanah para raja, Blitar Land of Kings. Sejarah singkat tentang Museum Penataran. Museum Penataran dulunya tidak berada di sini ya, Dek. Awal mulanya berdiri itu atas perintisan dari Bapak Bupati kedua, Bapak Warsokusumo. Beliau adalah pecinta koleksi arkeologi, ya, benda-benda purbakala. Itu pada tahun 1866. Kemudian pada tanggal 2 Maret 1994 dengan nomor SK 38 tahun 1984 itu diresmikan menjadi Museum Blitar atau Museum Arkeologi. Jadi bertempat di Komplek Pendopo Kabupaten Blitar. Untuk memaksimalkan tentang museum, tugas dan fungsinya museum sebagai tempat rekreasi, juga penelitian secara maksimal, maka dipindahlah Museum Blitar itu ke Penataran ini. Di tepatnya di Jalan Penataran nomor 11, Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Itu dipindah pada tahun 1997. Museum Blitar dipindahkan di kawasan wisata Penataran ini dengan nama baru, yaitu Museum Penataran. Itu diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur kala itu, Bapak Basuki Sudirman.
tahun 1996. Kemudian pada tahun 1997 pemerintah Kabupaten Blitar, pemerintah daerah Kabupaten Blitar itu bekerja sama dengan SPSP, yaitu Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang berkantor di Trawulan, itu mengadakan pemindahan bersama-sama. Dipindah di sini dalam rangka upaya untuk memaksimalkan tugas museum agar lebih dikenal oleh masyarakat. Maka pada tahun 1998 dibuka dan difungsikan untuk umum. Pengelolaan museum ini ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah-langkah pengelolaan museum. 1 terkait dengan pengadaan atau pengumpulan koleksi, tadi sudah disinggung sama Bu Sri. Yang kedua terkait inventarisasi, registrasi dan dokumentasi koleksi. Kemudian terkait dengan pameran dan penyimpanan koleksi. Selanjutnya terkait dengan reproduksi koleksi. Reproduksi koleksi ini yaitu suatu proses kita untuk memperoleh replika. Jadi misalnya kita kayak punya semacam koleksi yang kita anggap masterpiece. Tadi teman-teman lihat kan yang arca yang di pojok yang ada background warna merah, itu salah satu koleksi masterpiece Museum Penataran. Jadi misalnya nanti ada Museum Erlangga mungkin atau Museum Mutantular itu kepengen memiliki koleksi yang sama dengan yang kita miliki, itu kita bikinkan semacam replika. Nah, itu gunanya dari tahapan reproduksi koleksi. Kemudian beranjak kita di perawatan dan perbaikan koleksi atau konservasi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian tahapan pengelolaan museum selanjutnya yaitu penginformasian koleksi kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu terkait kebijakan meminjam dan meminjamkan koleksi. Jadi tadi teman-teman ada yang bertanya apakah bisa koleksi dari daerah lain dimasukkan di museum kita, itu sebenarnya bisa. Tapi harus ada istilahnya SOP, ada prosedur-prosedur yang harus kita jalankan. Kita mulai meruncing ya teman-teman, apa sih itu konservasi? Konservasi yaitu semua langkah dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi benda warisan budaya agar dapat dimanfaatkan pada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, untuk konservasi ini dibedakan menjadi dibedakan menjadi 4 macam. 1 konservasi preventif, yang kedua konservasi pasif, yang ketiga konservasi aktif dan restorasi. Bersama adik-adik, bagaimana Blitar ini famous. Gak hanya Blitar yang seperti adik-adik lihat. Dulu Blitar itu pusat peradaban, Blitar itu pusat pembelajaran, dan Blitar itu pusat pendidikan. Percaya nggak kalau dulu di sini ada universitasnya zaman lampau? Percaya atau tidak? Nggak percaya? Nah, buktinya lanjut Mas. Oke. Kita mulai dari step by step ya. Lintas
Lintas dinasti itu ditemukan jejaknya di Blitar. Bahkan ada sebuah, ini ya adik-adik sekalian, sebuah candi yang dibangun 400 tahun lamanya. Coba adik-adik, mari kita logika ya. Kita berpikir sejarah bukan sebagai sesuatu hal yang kira-kira atau mistikal dari logik, tapi kita berpikir bagaimana sejarah bisa dilogika pakai nalar manusia. Manusia umurnya maksimal berapa tahun adik-adik? 70 ya, average-nya 70 sampai berapa? 100 lah maksimal. Oh ya, bapak saya 90 sekian, oke ya. Nah, ketika manusia itu usianya rata-rata 80 sampai 90 tahun, bagaimana mungkin sebuah candi di Blitar dibangun dalam 400 tahun? Kira-kira bagaimana menurut adik-adik sekalian? Masuk akal apa tidak? Mungkin tidak masuk akal jika Blitar tidak istimewa. Logika ya, logika jika adik-adik memiliki sebuah bangunan rumah, keluarga itu meninggal semua. Jika rumah itu tidak istimewa, generasi berikutnya, tetangganya, lingkungan sekitar mau tidak menempati rumah itu. Nah, karena Blitar istimewa, maka 400 tahun sebuah candi di Kabupaten Blitar dibangun terus-menerus oleh generasi yang berbeda, dari kerajaan yang berbeda, dan salah satunya telah adik-adik sebutkan. Apa tadi yang disebutkan? Majapahit, apalagi? Mataram. Mataram, nanti Mataram bagian mana? Bagian mana kita akan belajar lagi. Apalagi selain itu? Singasari. Satu kerajaan lagi mungkin ada yang adik-adik pernah dengar. Besar. Kadiri, betul sekali. Good, excellent ya. Ini hari ini adalah adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang cerdas secara historis ya. Apa saja sih kegiatan-kegiatan di museum itu? Nah, jadi 3 pokok poin utama dalam pendirian bangunan museum itu harus memiliki 3 kegiatan. Yang pertama, museum sebagai tempat pendidikan, mampu memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat umum mengenai koleksi-koleksi yang dipamerkan di dalam museum. Jadi seperti di awal tadi dijelaskan, tugas museum itu salah satunya memberikan manfaat keilmuan. Jadi kita tidak hanya menyimpan, kita tidak hanya mengidentifikasi, kita juga harus mampu memberikan pengetahuan untuk masyarakat umum. Selanjutnya, kegiatan penelitian dan studi ilmiah. Nah, hasil pengumpulan koleksi di museum itu juga dapat digunakan sebagai penelitian yang digunakan sebagai bahan acuan tambahan pengetahuan tentang benda koleksi yang dipamerkan kepada publik atau pengunjung umum. Jadi kita juga museum itu sangat terbuka untuk teman-teman mungkin dari kalangan mahasiswa atau SMA ataupun SMP yang ingin berkunjung atau ingin membuat penelitian atau tulisan yang mengangkat koleksi-koleksi di museum. Itu kita juga sangat terbuka. Selanjutnya, museum sebagai tempat rekreasi. Jadi museum tidak hanya melulu sebagai tempat pendidikan ataupun penyampaian informasi. Jadi museum juga sebagai tempat hiburan atau rekreasi. Museum dapat menyajikan benda-benda koleksi yang dipamerkan secara menarik sehingga tidak membosankan bagi pengunjung. Bahkan dapat menjadi daya tarik untuk mengunjungi museum. Jadi museum itu sifatnya selain sebagai pembelajaran juga sebagai tempat hiburan atau tempat liburan. Ada beberapa kriteria yang menjadi syarat khusus koleksi-koleksi di museum. Jadi kita tidak bisa asal menaruh atau menyimpan koleksi-koleksi yang ditemukan atau didapat dari masyarakat. Itu ada persyaratannya, diantaranya harus sesuai dengan visi dan misi museum, harus jelas asal usulnya. Jadi tidak boleh semisal hasil dari curian terus kita simpan, itu nggak bisa. Terus diperoleh dengan cara yang sah, terus keterawatan
Terus terakhir, tidak mempunyai efek negatif bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam. Alhamdulillah, Museum Penataran itu didukung dengan dana dari DAK, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu kita dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan, diantaranya saat ini kegiatan belajar bersama di museum. Kemudian juga nanti kita rencanakan lomba cerdas cermat di Museum Penataran, dan juga ada konservasi koleksi Museum Penataran. Kemudian ada dari sisi pemeliharaan sarana prasarana museum begitu. Ya, harapannya kita kepada semua warga itu lebih mengenal Museum Penataran. Jadi sesuai dengan slogannya, lebih dekat, lebih kenal, lebih sayang. Keberadaan museum akan sangat membantu pelajar dalam memperoleh informasi kesejarahan. Nilai-nilai luhur kesejarahan yang tersimpan dalam museum memberi manfaat edukatif, inovatif, kreatif, dan imajinatif. Dengan belajar sejarah akan dapat membangkitkan jiwa patriotisme dan mengembangkan semangat nasionalisme. Kegiatan ini juga sebagai upaya peningkatan pemahaman pelajar tentang materi zaman sejarah atau prasejarah, dilakukan dengan optimalisasi penggunaan media pembelajaran berupa museum dan koleksi yang ada di dalamnya. Museum, kalau kau suka hati ke museum, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati ke museum. Salam museum. Museum. Dengan antusiasnya siswa-siswi tingkat SMP MTS di Kabupaten Blitar dalam mengikuti kegiatan belajar bersama di Museum Penataran ini, diharapkan dapat meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Blitar, sebagai wujud nyata kontribusi Museum Penataran dalam mendukung pendidikan karakter bangsa melalui peningkatan wawasan kebudayaan dan perjuangan bangsa. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya Mas ya. Kami masih satu kali ini tahu, jadi sebelumnya kami kan belum tahu ya sebelum diundang jadi narasumber. Jadi ini adalah suatu program jebol ya menurut kami, jemput bola dari Disparbudpora, di mana nanti adik-adik terutama dari siswa-siswi SD SMP ya, SMP di Kabupaten Blitar menjadi aware.
menjadi tahu bahwa budayanya itu sebenarnya luar biasa. Jadi dengan adanya program ini, selain mereka lebih dekat dengan museum, mereka bisa memahami budaya dan sejarah Blitar lebih spesifik lagi dan lebih mengena di hati mereka. Melihat antusias dari anak-anak sendiri seperti apa? Begini, karena kita selama dijalani 5 hari ini ya beragam. Jadi melihat anak-anak ini luar biasa di pembelajaran, kami sangat bangga bahwa ternyata meskipun mereka generasi milenial, generasi Z, Alpha, ternyata mereka masih suka budaya Blitar dan mereka tertarik dengan penyajian yang berbeda dari apa yang bisa kita lakukan di sini. Ucap alhamdulillah, maka belajar bersama museum mulai dari Senin kemarin 19 sampai hari ini kita nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kami ingin memberikan pengetahuan terhadap teman-teman dari kalangan SMP yang berada di Kabupaten Blitar terkait dengan konsep museum, terus terkait dengan ragam koleksi yang dimiliki Museum Penataran, serta bagaimana cara untuk mengkonservasi atau merawatnya. Kami berharap dengan kegiatan ini teman-teman dapat mengambil manfaat, dapat lebih mencintai tinggalan budaya, tinggalan cagar budaya, maupun tinggalan-tinggalan nilai budaya atau semacam adat istiadat di Kabupaten Blitar. Demikian, dan kami berharap kegiatan serupa akan dapat dilaksanakan setiap tahun untuk menumbuhkan rasa ketertarikan, rasa penasaran, dan juga rasa mencintai generasi muda, terutama teman-teman SMP di lingkup Kabupaten Blitar. Selamat bagi teman-teman yang diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan sekali lagi, salam museum, museum di hatiku. Kenali budayamu, kami cinta Blitar. cintai bangsamu,